dapat kami sampaikan dalam 12 tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri telah melakukan setidaknya 15 evakuasi. Artinya apa? Artinya setiap tahun ada situasi yang membahayakan jiwa warga negara Indonesia dan kemudian memerlukan evakuasi dari negara. Pak Yuda, terima kasih ya Pak, sudah diajak jalan-jalan di Kemlu, termasuk juga di PWNI ini Pak. Yeah. Kita kembali lagi pemirsa, berbincang bersama Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, 9 tahun di PWNI, yeah. Berarti ya totalnya. Selama menjadi diplomat, berarti total di Kementerian Luar Negeri ini udah berapa tahun Pak? Kami bergabung di Kementerian Luar Negeri tahun 2001. 2001. Jadi sekitar 24 tahun. 24 tahun. Yeah. Luar biasa. Mengapa Pak memilih itu? Apakah memang dari lulusan HI sehingga memang dari awal ingin menjadi seorang diplomat? Saya lulusan Fakultas Ekonomi. Jadi Fakultas Ekonomi. Saya sebetulnya cita-cita awal saya itu pengen jadi pilot. Oh, jadi pilot. Ayah saya kebetulan bekerja di TNI AU, gitu ya. Jadi saya terinspirasi oleh bapak ingin jadi pilot gitu ya, ingin bisa terbang ke banyak negara seperti itu. Nah, tapi mungkin Allah memberikan jalan yang lain. Ya, saya tetap bisa terbang tapi sebagai penumpang. Sebagai penumpang ke negara-negara lain. Oke. Dan ini ketika sudah menjadi diplomat ini Pak, pengalaman-pengalaman yang dirasakan mungkin yang paling berat itu apa itu Pak? Ya, kalau kita coba melihat ya, flashback ya ke belakang, mungkin tantangan terbesar yang juga punya resiko yang terbesar adalah ketika kita melakukan langkah-langkah evakuasi warga negara Indonesia, terutama dari wilayah-wilayah konflik. Ya, itu memang bahaya nyata, itu betul-betul ada di depan mata. Jadi warga negara Indonesia ingin dipulangkan, tapi negara tersebut sedang berkonflik. Ya, contoh pada saat kita melakukan evakuasi warga negara kita dari Afghanistan, ya pada saat itu, ya pada saat Kabul jatuh ke tangan Taliban. Pada saat kita evakuasi warga negara kita dari Ukraina, pada saat Rusia menyerang Ukraina. Kemudian pada saat kita evakuasi warga negara kita dari Sudan, ya pada saat ada pecah perang saudara di Sudan. Itu memang ya proses-proses dan langkah-langkah pelindungan yang memang menjadi bahaya nyata. Kita memang bukan menjadi pihak yang berkonflik, ya. Namun ketika kita masuk ke zona konflik, kemungkinan kita menjadi collateral damage itu juga besar. Ya, itu yang perlu kita kelola. Ya. Tapi saya sampaikan bahwa meskipun resiko itu nyata, ya. The danger is real, ya. But the most important thing is how we manage, ya, the situation. Jadi bagaimana kemudian langkah-langkah pengamanan juga tetap kita lakukan untuk rekan-rekan kita yang bekerja dan terjun langsung ke wilayah konflik tersebut. Termasuk mungkin bencana alam berarti Pak, ya? Ketika di luar negeri ada bencana alam, warga negara Indonesia juga kan yang tinggal di situ juga harus segera dievakuasi ya Pak? Iya. Terakhir kan pada saat kita membantu warga negara kita dan juga memberikan bantuan kepada warga setempat ketika ada gempa di Turki. Di Turki? Ya. Nah, sebelum kasus Arya Daru dan Zetro, nggak sedikit loh Pak, masyarakat yang merasa bahwa tugas sebagai diplomat ini glamor, perlente lah gitu, keren begitu Pak. Tapi ketika kasus ini muncul, banyak yang berpikir bahwa ternyata sulit ya jadi diplomat. Ini apakah memang stigma tersebut benar adanya atau gimana sih Pak? Jadi ya sebetulnya tadi tugas diplomat itu kan 5 tadi ya. Representing, negotiating, promoting, informing, dan juga protecting. Jadi ini satu paket yang harus dimiliki oleh seorang diplomat Indonesia. Jadi kami ingin memberikan gambaran bahwa ini kadangkala masyarakat memandang tadi betul ya. Diplomat itu glamor, ikut function, party, keren, negosiasi ya di forum-forum internasional, which is true ya, itu ada yang memang di tugas-tugas yang dilakukan itu. Tapi bukan hanya itu, ya. Karena tadi tugas diplomat juga memberikan pelindungan kepada warga negara Indonesia dan juga kepentingan Indonesia di luar negeri. Nah, itu tidak bisa diselesaikan dengan jas dan dasi gitu ya. Kadang-kala teman-teman harus melepas jas dan dasinya, terjun langsung ke masyarakat ya, di warga negara kita yang ada di luar untuk bisa memberikan
pelindungan langsung kepada mereka. Jadi itu juga yang perlu menjadi gambaran ya bagi kita bahwa memang tugas-tugas diplomasi ya, tugas seorang diplomat ya bukan hanya di meja perundingan tapi juga terjun ke lapangan. Tadi Pak Yuda bilang kasus terus bertambah ya Pak yang dialami warga negara kita di luar negeri begitu. Ini apakah artinya itu yang membedakan diplomat sekarang dengan diplomat dulu Pak? Makin sulitkah tugas diplomat sekarang? Ya, dapat kami sampaikan memang dunia ini kan tidak sedang baik-baik saja ya. Banyak kasus-kasus konflik bersenjata yang terjadi di berbagai macam belahan dunia, termasuk juga konflik sosial yang terjadi di beberapa negara, termasuk yang terakhir konflik yang terjadi di Nepal. Dapat kami sampaikan dalam 12 tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri telah melakukan setidaknya 15 evakuasi. Artinya apa? Artinya setiap tahun ada situasi yang membahayakan jiwa warga negara Indonesia dan kemudian memerlukan evakuasi dari negara. Nah itu yang memberikan kami. Jadi memang tugas ke depan tidak akan semakin mudah, ya, akan semakin sulit dan oleh karena itulah kemudian kita perlu membangun sebuah sistem ya, pelayanan dan perlindungan yang jauh lebih baik ke depannya, mulai dari hulu hingga ke hilir. Ini ngomong-ngomong sesuai ekspektasi Pak Yuda nggak Pak? Ketika pertama kali masuk sebagai diplomat hingga di titik seperti sekarang ini ternyata begitu rumitnya. Kalau saya dengar cerita Bapak sih agak berat ya Pak tugas sebagai diplomat Indonesia ini. Sekali lagi ya, tadi kami tidak ingin memberikan discouragement ya kepada silakan. Jadi kita sangat memerlukan ya talenta-talenta generasi muda yang siap bergabung menjadi diplomat Indonesia. Ya. Namun tadi dengan pemahaman yang utuh ya bahwa tugas diplomasi itu kompleks ya. Tadi ada 5 tugas diplomasi yang perlu dilakukan dan kemudian siap dengan berbagai macam tantangannya yang dihadapi ya, seperti itu. Harus bisa berapa banyak bahasa yang harus dikuasai Pak sebagai yang pasti bahasa Inggris ya dan kalau bisa ditambah dengan bahasa PBB yang lain. Dan yang paling penting juga adalah kemampuan beradaptasi. Karena kan kita moving ya, kita berinteraksi dengan berbagai macam budaya. Ya, itu kemampuan adaptasi yang penting dan juga kemampuan interpersonal skill dan juga kemampuan komunikasi. Itu yang penting dimiliki. Berarti karena dalam semua hal, bukan hanya di meja perundingan, ketika kita membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh WNI kita di luar negeri, kita juga harus dealing dengan majikan, kita harus dealing dengan keluarga pelaku, keluarga korban dan sebagainya. Itu juga perlu interpersonal skill yang baik. Berarti seorang diplomat selain harus menguasai bahasa asing dan bahasa negara tempat dia bertugas, juga harus tahu budaya di negara tersebut seperti apa, masyarakat seperti apa habitnya, kemudian siapa saja yang bisa dihubungi, harus sejauh itu Pak ya ternyata tugasnya Pak ya? Betul. Jadi berdiplomasi ini kan bukan hanya menyampaikan pesan ya kita kepada pihak di negara setempat ya untuk memastikan bahwa komunikasi itu betul-betul sampai dan memenuhi apa yang kita ekspektasikan. Kita harus bisa memahami latar belakang dan juga memahami latar belakang budaya ya. Ada budaya-budaya yang punya high context ya yang bicaranya A maksudnya B. Nah, ada yang budaya-budaya yang ngomongnya A maksudnya A. Nah, itu pun harus kita pahami. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membaca apa ya, read between the lines. Itu salah satunya. Banyak juga loh Pak, anak muda generasi kita Gen Z lah ya, cita-citanya ingin menjadi diplomat. Ini apa Pak yang bisa disampaikan kepada generasi muda kita, penerus yang memang akan sangat kita andalkan untuk masa depan ini Pak? Ya. Kita punya cita-cita di tahun 2045 menuju Indonesia emas. Ya. Ke depan tantangan kita tidak semakin mudah, ya. Tantangannya akan semakin berat. Ya. Oleh karena itu kunci utama ya, dari perjuangan kita ya, mengisi kemerdekaan ini ya, adalah dengan membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Nah, oleh karena itulah kemudian kita bangun SDM kita agar nanti tumbuh banyak inovasi ya. Kunci keberhasilan kan bukan hanya tergantung pada sumber daya alam. Jepang contohnya ya. Tidak punya sumber daya alam tapi menjadi negara maju. Nah, memang kuncinya adalah di sumber daya
manusianya. Manusianya. Nah, oleh karena itulah saat ini kepentingan kita adalah membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, dan mudah-mudahan nanti ada yang berminat bergabung di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat Indonesia, dan sama-sama kita berjuang memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional. Karena sebagai representasi Indonesia ya. Ya, Baik, Pak, terima kasih. Kapan berangkat ke Uni Emirat Arab? secepatnya, insya Allah. Ya. Selamat bertugas ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, dan kita akan lihat bagaimana selengkapnya untuk informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.